Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah hari ini kita khususkan dengan satu pengakuan di dalam hati dan pikiran kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena sudah disatukan Tuhan dalam ibadah ini. Tetapi tentu kita datang dengan membawa beban pergumulan kita masing-masing. Mari sejenak kita serahkan beban kita kepada Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan. Diberikan Tuhan padaku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih Yesus yang senantiasa menyertai hidup kita, sehingga pada hari ini dicurahkan dan diwujudkan pada kita semua ketika kita bisa bersekutu, berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan senantiasa kita diingatkan untuk melaksanakan kasih. Untuk itu, mari Bapak Ibu, kita akan menerima panggilan hukum kasih. Adapun panggilan hukum kasih pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 kita terima sebagai panggilan hukum kasih yang demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah sekali perintah hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Namun Bapak Ibu, kita pun juga harus jujur. Perintah hukum kasih yang jelas ini, ketika kita menyadari bahwa karena keterbatasan kita belum mampu melaksanakan hukum kasih ini sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan. Kita bawa penyesalan kita karena kita belum bisa melaksanakan kasih sesuai dengan harapan. Kita bawa penyesalan ini dan kita wujudkan dengan satu pujian penyesalan. Saya akan ambilkan kidung penyesalan dari kidung jemaat nomor 26. Kita pujikan bait yang pertama, dilanjutkan pada bait yang kedua. Mampirlah, dengar doaku. Yesus benar.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah penyesalan kita di hadapan Tuhan. Ketika dengan sepenuh hati kita menyatakan segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, di sini Tuhan tidak akan menghukum kita. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita. Bahkan Tuhan akan memberikan anugerah bagi kita. Seperti yang akan kita terima bersama pada hari ini, berita anugerah yang akan saya ambilkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 yang kita terima sebagai berita anugerah yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah berita anugerah yang kita terima pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, Allah satu yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Sungguh luar biasa Tuhan ketika Engkau mengasihi kami, memberkati kami, menolong kami selama sepekan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau persatukan kami, baik yang jauh maupun yang dekat di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami bersekutu, kami menghadap kehadirat Engkau, mengucapkan rasa syukur kami dalam satu ibadah pagi hari ini Tuhan. Tentunya ini adalah karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tuntun mereka, Engkau lawat mereka, sehingga saudara-saudara kami boleh sampai di tempat ini dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas panggilan. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tugas dan panggilan itu, supaya saudara kami juga bisa memperoleh damai sejahtera dari Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun masih dalam pemulihan, seperti Bapak Singgih Widakdo, sesepuh kami Bapak Supardi, dan juga yang lain-lain yang tadi kami sebutkan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Engkau ulurkan, Engkau angkat segala sakit penyakit dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, kesempurnaan dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk sesepuh kami yang saat ini masih bisa hadir bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ini, maupun yang tidak dapat hadir karena keterbatasan fisik mereka. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penghibur sejati, Engkau sumber kekuatan, sehingga para sesepuh kami bisa menyerahkan sepenuh hati kehidupannya hanya di tangan kuasa-Mu, sehingga di dalam memasuki masa-masa tua
sesepuh kami tidak merasa sendirian, tidak merasa ketakutan, namun justru bisa menyerahkan sepenuh hatinya di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga damai sejahtera selalu menyertai para sesepuh kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih di bangku pendidikan, untuk mencapai cita-cita mereka. Berikanlah kepada anak-anak kami semua roh hikmat, kepandaian, akal budi yang senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan, sehingga anak-anak kami di dalam meraih cita-cita mereka diberikan kelancaran dan dapat meraih sesuai dengan waktu dan harapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk mencari jodoh. Mari Tuhan, Kau campur tangan dan Kau berikan jodoh yang sepadan, sehingga anak-anak kami bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu dan nama-Mu Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau pilihkanlah pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sehingga anak-anak kami bisa meraih semua yang dicita-citakan atas pertolongan dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua kami yang Tuhan pakai sebagai sarana berkat tercurah bagi keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, baik yang mereka bertani, berdagang, wira swasta, ASN, TNI, Polri dan sebagainya. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka geluti, sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang dibutuhkan bagi keluarga mereka, baik kebutuhan yang besar maupun kebutuhan yang kecil. Semuanya kami serahkan di dalam pimpinan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala program yang ada di dalam gereja kami, baik itu program majelis, program dari komisi, panitia. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang dicanangkan atau yang dirancang, sehingga melalui program ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan dilebarkan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen yang ada di sekitar kami, baik yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun di bidang kesehatan. Mari Tuhan, Kau pakai melalui yayasan-yayasan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah Tuhan, kami juga berdoa jalannya ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Tuhan kami boleh memperoleh berkat-berkat jasmani maupun rohani kami, sehingga kami boleh disehatkan jasmani maupun rohani kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari penggodaan, rintangan, sakit dan juga maut, sehingga kami memperoleh damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa negara kami dalam masa transisi peralihan kekuasaan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan selalu membimbing, memberkati setiap para pemimpin bangsa negara kami, termasuk dalam pilkada yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Kiranya Engkau pilihkan pemimpin bangsa negara kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang senantiasa memberkati bagi para rakyatnya, memimpin dengan bijak, memimpin dengan baik dan benar di hadapan Allah, sehingga bangsa negara kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera. Tuhan, kami serahkan sepenuh hati doa permohonan kami, dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Boleh kami naikkan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari tentunya berkat Tuhan selalu kita rasakan. Mari kita bersyukur dengan kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan, bait 1 dan 2. Mari kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kembali menghadap kehadirat Engkau Tuhan, dengan mengucap syukur dan dengan segala kerendahan hati Tuhan, boleh kami mengumpulkan persembahan yang merupakan bagian dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Mari Tuhan, persembahan yang telah terkumpul ini kiranya Engkau sucikan, kiranya Engkau berkati, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan, mari Engkau perlengkapi dengan roh hikmat, sehingga di dalam melaksanakan dan menggunakan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima taburan benih firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus menyertai kami, menolong kami, membimbing kami, menyucikan hati pikiran kami, sehingga boleh taburan benih firman-Mu ini kami terima sebagai rema, sebagai pelita bagi hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang Tuhan pilih untuk menyampaikan sabda firman-Mu ini Tuhan, mari Engkau urapi dengan roh hikmat. Mari Engkau sendiri akan menyempurnakan, sehingga apa yang kami sampaikan hanya kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, boleh kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita dan kita akan terima bacaan Alkitab pada pagi hari ini yang akan saya ambilkan dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang genap. Nanti Bapak Ibu selanjutnya bersama-sama dengan jemaat yang hadir di tempat ini membaca ayat-ayat selanjutnya. Di sini ada dua perikop Bapak Ibu. Perikop yang pertama ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, dilanjutkan pada perikop yang kedua 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Dimulai dari yang perikop pertama, perempuan Sirofenesia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Perikop yang kedua Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan orang tuli. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Yang berbahagia Bapak Ibu adalah saya dan saudara yang senantiasa membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta berusaha untuk melaksanakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Adapun khotbah saya pada pagi hari ini Bapak Ibu diberi judul Jangan membedakan orang. Jangan membedakan orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ketika kita melihat sosmed ataupun sosial media, wawasan kita bertambah Bapak Ibu.
Seringkali kita mendengar istilah-istilah asing, walaupun sebenarnya istilah-istilah itu sudah digunakan pada masanya. Contoh Bapak Ibu, fobia. Sering Bapak Ibu kita mendengarkan kata-kata fobia. Kalau kita melihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya dari fobia adalah bentuk rasa khawatir, kebencian, ketidaksukaan. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada istilah yang namanya negrofobia. Artinya di sini bahwa ada sebagian orang yang tidak suka dengan orang-orang yang berkulit hitam ataupun negro. Dan ini terjadi Bapak Ibu ketika ingatan kita diajak untuk flashback ke belakang, yaitu tentang adanya politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan kira-kira tahun 1948 sampai kira-kira tahun 90-an. Yaitu sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih. Tujuannya satu Bapak Ibu, untuk membatasi gerak-gerik dari ras kulit hitam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya di situ, fobia juga merambah pada dunia politik, fobia juga merambah pada dunia olahraga, bahkan fobia juga merambah pada agama. Sehingga timbul istilah-istilah yang namanya xenofobia. Ada lagi timbul yang nama etnofobia, Kristianfobia, Islamfobia, yang tujuannya adalah bentuk ketidaksukaan yang diwujudkan, yang dilakukan oleh sekelompok golongan. Xenofobia Bapak Ibu, tidak suka dengan orang-orang baru, orang-orang yang belum dikenalnya. Etnofobia, tidak suka dengan etnis tertentu yang dilakukan oleh segolongan orang, sekelompok orang. Kristianfobia, juga tidak suka dengan agama Kristen. Demikian pula dengan Islamfobia, tidak suka dengan agama Islam. Dan itu saat ini realitas terjadi dalam kehidupan nyata kita. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, masih banyak orang yang menerapkan rasis ketika dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ketika salah satu pemain yang menonjol tetapi dia berkulit hitam, timbul di situ rasisme, ataupun juga timbul di situ ada pelecehan-pelecehan. Walaupun dengan jelas undang-undang mengatakan bahwa persamaan hak, derajat dan sebagainya, namun paham-paham itu masih juga dilaksanakan di dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu berkaca dari itu, mari kita flashback kembali, kita melihat kembali bacaan firman Tuhan hari ini. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ketika mencermati bacaan firman kita pada hari ini yang diambilkan dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan 37. Di situ dibagi dua perikop, dan ini adalah pelayanan Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya sebut pelayanan ini adalah pelayanan menembus batas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya sebut pelayanan menembus batas? Karena ini dilakukan oleh Tuhan Yesus di luar bangsa Yahudi, di luar
komunitas Yahudi. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat perikop yang pertama, di sini dijelaskan ada seorang perempuan Sero-Fenisia, seorang Yunani yang datang meminta pertolongan Tuhan. Padahal kita tahu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat peta Alkitab Bapak Ibu, keberadaan Tirus dan Sidon, di mana seorang perempuan itu berada, di mana seorang perempuan itu berasal, itu adalah tempat-tempat yang belum mengenal Allah. Masih banyak yang menyembah berhala. Dan lebih tepatnya lagi Bapak Ibu ketika melihat peta Alkitab, bahwa letak dari Tirus dan Sidon, dari tempat di mana Yesus tinggal, itu ada di wilayah utara. Wilayah utara kalau peta zaman sekarang itu bisa dilihat, itu merupakan wilayah Libanon. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa di situ Tuhan Yesus memberikan pelayanan, memberikan mujizat kepada orang-orang yang belum dikenalnya. Wilayah di mana di luar wilayah Yahudi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan gambaran sedikit pada Bapak Ibu Saudara. Secara manusiawi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi. Ia dilahirkan dari rahim seorang perempuan Yahudi, sehingga mereka mendidik, membesarkan Tuhan Yesus itu dalam budaya Yahudi. Dengan sendirinya Yesus pastilah memiliki ikatan kebangsaan dan agama Yahudi yang kuat. Tentunya dengan latar belakang yang demikian, kalau kita mencermati bacaan firman Tuhan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-27, mungkin bisa ditayangkan lagi ayat yang ke-27 dari firman Tuhan dari Markus 7 ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu, kalau kita melihat sepintas, kasar enggak Bapak Ibu kata-kata ini? Kalau kita melihat sepintas Bapak Ibu, mungkin kata-kata ini kasar. Maka jawab orang itu, benar Tuhan, anjing. Artinya di sini orang itu juga menyadari keberadaan mereka. Namun Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat selanjutnya, maka Bapak Ibu hati-hati. Ketika kita membaca firman Tuhan itu tidak boleh hanya sepenggal-sepenggal, namun satu perikop itu bisa dihabiskan. Maka di situ kita akan melihat bagaimana pelayanan Yesus. Kalau kita hanya melihat dari ayat yang ke-27, tentunya ada timbul satu pertanyaan. Apakah di sini Yesus juga bisa disebut sebagai orang yang terpapar xenofobia, merasa khawatir dan takut dengan orang-orang yang baru? Ataupun Yesus bisa disebut dengan etnofobia? Tentu kita tidak boleh tergesa-gesa menjawab. Namun setelah kita melihat ayat selanjutnya, di sini Yesus tidak kasar. Yesus tidak terpapar xenofobia. Yesus tidak terpapar etnofobia. Tetapi justru di sini diperlihatkan dengan jelas
Kalau Yesus mempunyai ataupun terpapar dengan itu, mungkin Tuhan Yesus tidak akan melewati Tirus. Tetapi ini dibuktikan dengan ayat selanjutnya. Setelah perempuan itu percaya kepada Yesus, dengan jelas Yesus katakan, benar. Setelah mendengarkan perkataan dari perempuan itu, maka Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan inilah bentuk wujud dari Yesus itu tidak mengambil ataupun tidak bersikap pada etno tersebut. Di sini jawabannya jelas. Tuhan Yesus tidak termasuk orang yang berpaham ataupun terpapar etnofobia, xenofobia. Justru di sini Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa yang begitu besar. Tuhan Yesus menembus batas, dia tetap melewati Tirus dan Sidon. Bahkan karena orang tersebut belum mengenal Tuhan dan dia percaya, akhirnya anak tersebut disembuhkan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop yang selanjutnya, di situ Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang tuli. Di mana orang yang tuli itu berada di kota Dekapolis. Dekapolis itu mempunyai arti yaitu 10 kota besar di perbatasan timur kekuasaan Romawi yang berada saat ini di Yordania. Jadi Dekapolis Bapak Ibu, itu kalau kita artikan itu adalah 10 kota besar dari jajahan Romawi yang ada di Yordania. Di situ Tuhan Yesus juga sampai. Artinya pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya dilakukan pada komunitas Yahudi, tetapi menembus batas sampai dengan kota-kota di luar itu. Dan itu menunjukkan suatu hal yang luar biasa yang patut kita teladani. Di situ menggambarkan bahwa Tuhan Yesus tidak menjadi seorang yang melakukan fanatik ataupun fanatisme. Namun di situ dengan kasih-Nya Tuhan Yesus memberikan pelayanan-pelayanan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin meneladani tentang pelayanan Yesus, tentu ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada satu hal yang perlu kita catat. Ada satu hal yang perlu kita cermati ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Tuhan Yesus, tetapi pertanyaan itu juga ditujukan kepada Bapak, Ibu dan juga saya. Apakah kita juga sering melaksanakan paham etnofobia di dalam kehidupan kita, xenofobia di dalam kehidupan kita? Maka ketika itu dilaksanakan dan kita terpapar seperti itu, tentunya itu menjadi catatan bagi kehidupan kita. Kita harus jujur mengatakan ketika kita ingin meneladani Yesus. Yang pertama yaitu tentunya kita tidak menganut paham ataupun terpapar dari paham-paham fobia tersebut. Dan yang kedua tentunya kasih menjadi dasar di dalam pelayanan kita. Karena Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kasih itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika di dalam kehidupan kita ada kasih, maka itulah yang wajib kita teladani. Maka itulah yang wajib kita laksanakan. Jadi ketika kita ingin meneladani Yesus,
sebagai role model di dalam kehidupan kita untuk mengambil jalan untuk berpelayanan. Apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan, tentu dasar-dasar itu sangat penting. Yang utama tentunya adalah kasih. Ketika kasih berarti Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, karena kasih adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rendah hati, Bapak Ibu. Tidak menyombongkan diri dan tidak memandang orang. Kalau kita mencermati Bapak Ibu, setiap pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para orang-orang yang percaya, di situ pasti Yesus katakan dan berpesan, janganlah menceritakan kepada siapapun. Itu mengandung maksud bahwa di sini ketika Tuhan Yesus berpelayanan tidak perlu dipublikasikan, karena Tuhan Yesus tidak ingin terkenal. Tetapi semakin dilarang, justru di situ kuasa Allah diperlihatkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, tidak perlu kita publikasikan, tidak perlu kita menyombongkan diri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu harapan-harapan yang diberikan Tuhan Yesus ini adalah merupakan bentuk estafet dalam pelayanan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah secara fisik sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Namun secara rohani, secara iman, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengambil jalan pelayanan, sebagai apapun di dalam kehidupan kita dalam berjemaat, tentu hal-hal yang saya sampaikan itu adalah menjadi pedoman. Termasuk ketika Tuhan Yesus juga memberikan pelayanan tanpa batas. Artinya di sini adalah Tuhan Yesus tidak memandang orang, tidak membedakan orang. Karena dengan jelas sekali Bapak Ibu, kalau kita membaca dari Yakobus 2 Bapak Ibu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ dengan tegas, itu kalau tidak salah ada ayat yang ke-9 Bapak Ibu, dengan tegas Yakobus menyampaikan bahwa siapapun yang memandang muka sama saja sudah jatuh dalam dosa. Artinya kita itu tidak bisa membedakan orang. Karena di mata Allah, di mata Tuhan, keberadaan saya dan saudara adalah sama. Apalagi ketika hal-hal fobia itu dilaksanakan dalam negara kita, Bapak Ibu, tentu negara kita akan hancur. Karena kita terkotak-kotak. Padahal tujuan bangsa negara ini diwujudkan, dimerdekakan, diperjuangkan oleh para pendiri bangsa Bapak Ibu, tidak hanya oleh satu golongan, tetapi dengan banyak golongan, banyak suku, banyak ras, sehingga menjadikan sebuah negara Indonesia yang besar ini. Maka kita di sini dituntut untuk melihat perbedaan itu sebagai sebuah hal anugerah. Perbedaan adalah sebuah anugerah, seperti juga pelangi Bapak Ibu. Banyak warna tetapi tidak salah satu menonjol. Seperti pelangi, itulah perbedaan yang harus kita terima. Ketika bangsa Indonesia kita menjadi bagian dari warga bangsa Bapak Ibu, tentunya kita boleh memberi warna dalam kehidupan berbangsa. Sebagai contoh yang luar biasa ketika kita melihat pelangi sehabis hujan, indah sekali, saling melengkapi, begitu harmoni. Itulah keberadaan kita
sebagai warga bangsa, terkhusus juga kita pengikut Kristus. Maka ketika kita bisa menerima perbedaan dan kita tidak memandang orang, tetapi kita bisa ambil bagian di dalam pelayanan, niscaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa terlaksana di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mulai dari pribadi-pribadi kita. Kita laksanakan dan kita semangat di dalam pelayanan. Tentu nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Masa hening sejenak. Sungguh luar biasa Tuhan, firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kami kembali sebagai pengikut-pengikut-Mu, di mana Engkau memberikan teladan yang begitu indah. Di dalam pelayanan Engkau memperlihatkan tidak memandang orang. Justru dengan kasih Engkau menembus batas. Tidak hanya kepada satu komunitas, tetapi Engkau memberikan pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan. Itulah yang menjadi maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus. Dan kami sebagai penerus di dalam kami melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, mari mampukan kami untuk meneladani Engkau di dalam memberikan pelayanan tanpa memandang orang, sehingga benar-benar apa yang menjadi tujuan dan maksud seperti yang Kau kehendaki terjadi. Dan semakin banyak orang-orang menjadi percaya akan kuasa-Mu, percaya bahwa Engkau adalah Sang Mesias, percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Oleh karena itu Tuhan, pakai hidup kami semua, baik kami sebagai majelis, baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai komisi, baik kami sebagai panitia, baik kami sebagai jemaat. Mari Tuhan, Kau pakai kami semua, supaya kami bisa melaksanakan tugas dan panggilan dengan penuh tanggung jawab, sehingga nama-Mu dimuliakan seperti pelangi yang Kau ciptakan, memberikan harmoni, keindahan, memberikan warna bagi kehidupan. Itulah yang juga kami inginkan. Kami bisa memberi warna di dalam bangsa bernegara. Kami tidak merasa sebagai minoritas, namun kami bisa memberikan warna yang positif, yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Demikianlah Tuhan, ketika sebentar lagi kami juga akan mengakhiri perjumpaan kami dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan mengampuni segala dosa dan kekurangan kami ketika kami melaksanakan ibadah. Dan kami serahkan kesempurnaannya di hadapan Engkau, karena hanya Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mari Tuhan Engkau tuntun langkah kami, Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan dan senantiasa mendapat pertolongan Tuhan.
kami serahkan seluruh jemaat hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula Tuhan, ketika kami sebagai majelis juga akan melaksanakan tugas dan panggilan kami untuk melaksanakan rapat. Mari Engkau pimpin rapat ini, Engkau berkati setiap rapat ini, sehingga dapat menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang baik dan benar di hadapan Engkau, dan bisa kami laksanakan bagi kemuliaan nama-Mu. Ampunilah Tuhan dosa kesalahan kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya dan kami terima sebagai juru selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu hidup menjadi berkat. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 408, bait 1 dilanjutkan bait kedua, di jalan kuku diiring, dengan mengumpulkan persembahan diakonia. Untuk bangkit berdiri, kita akan memperbarui iman rasuli kita dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dan jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita dan melindungi setiap kehidupan kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita tutup dengan pujian Tenanglah Kini Hatiku.